Geng, hari ini kita bakal melanjutkan pembahasan tentang perang Israel dan Iran. Sekali lagi gue ingatkan, pembahasan ini adalah sebuah bentuk informasi tanpa memihak atau menyudutkan pihak manapun. Dan informasi ini semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua. Dan ya, ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube atau untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Nggak sama sekali. Jadi ini murni sebagai informasi dan semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua. Masih ada beberapa update terbaru nih geng, yang udah gue rangkum, udah gue kumpulin dan bakal kita bahas informasinya. Update-nya itu mulai dari semakin lemahnya pertahanan Israel yang dikatakan ya, mereka hanya sanggup menahan serangan Iran selama 12 hari aja. Ini maksud dari hitungan 12 hari itu dari yang kemarin ya, karena ini skripnya sudah ditulis dari kemarin. Hari ini gue syuting, besok tayangnya. Jadi ya berarti di hari tayangnya itu sudah berkurang sekitar 3 hari. Berarti sisa 9 hari. Nah, tapi informasi tersebut hanyalah sebuah prediksi ya. Hanyalah sebuah estimasi. Jadi jika dikatakan 9 hari sudah lemah, ya bukan berarti di hari itu juga mereka benar-benar lemah. Kan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa aja mereka disupport, bisa aja tiba-tiba mereka ya pura-pura lemah, tahu-tahu mereka masih kuat. Nah, tapi dari perhitungan kasarnya dikatakan kemungkinan besar Israel ya itu bakal melemah pertahanannya, terutama pada Iron Dome, karena mereka terus-menerus bekerja menghalangi roket-roket dan rudal-rudal dari Iran. Di satu sisi, Iran itu tidak akan gentar dalam melancarkan serangan ke Israel karena Iran secara perdana itu meluncurkan rudal terbaru mereka, yaitu rudal yang bernama Sejil. Nanti gue akan lihatkan videonya, serem banget geng. Ini rudal serem banget, ada videonya. Dan terus saat ini Iran juga sudah mengibarkan bendera merah. Bendera ini bukanlah bendera Iran yang selama ini kita kenal geng, tapi ini adalah bendera merah yang dikibarkan dan memiliki arti tersendiri. Apa dari makna bendera merah ini? Oke, nanti gue bakal jelaskan. Nah, kemudian ada update lainnya nih mengenai operasi penangkapan agen Mossad secara besar-besaran oleh Iran. Bahkan Iran sendiri tidak segan-segan untuk mengeksekusi warga negara mereka sendiri yang diduga menjadi agen Mossad. Dan kalian udah sempat lihat ya beberapa foto yang memperlihatkan, gue nggak tahu ini AI apa beneran, tapi ya orang-orang yang ditangkap itu ada yang diikat di rudal, ada yang diikat di misil bom, lalu dikirim ke Israel sana. Gila banget, hukumannya sampai kayak gitu. Lalu geng, Dinas Intelijen Iran dilaporkan berhasil membongkar pabrik pembuatan drone yang dioperasikan oleh Mossad. Dan yang terbaru nih geng, dikabarkan ada warga negara Cina yang jadi buronan FBI karena diduga melakukan penyelundupan komponen senjata dari Amerika ke Iran. Nah, ini udah mulai berkembang kemana-mana nih, yang terlibat rame banget. Dan ya, sudah bukan rahasia lagi ya geng, kalau Cina itu adalah sekutu dari Iran bersama dengan Rusia dan Korea Utara. Nah, apakah orang Cina ini adalah agen dari Cina yang sengaja ditugaskan untuk membantu Iran di tengah perang dengan Israel? Nah, semua pembahasannya bakal kita uraikan di sini. Oke? Jadi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas dulu nih persoalan pertahanan udara Israel yang dikatakan semakin lama semakin melemah, dan gencatan senjata apakah akan terwujud. Jadi geng, sudah 6 hari sejak Israel menembakkan rudal ke fasilitas militer dan nuklir milik Iran. Israel yang merasa lebih superpower awalnya ya dibandingkan dengan Iran, dengan jumawanya menyerang Iran dan berpikir mereka bakal menang. Namun pada kenyataannya, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ada sebuah laporan yang dibuat oleh The Washington Post yang mengutip media Al-Mayadin namanya, yang mana di sana disebutkan perang antara Israel dan Iran ini mungkin tidak akan berkelanjutan. Mungkin nih, ini mungkin. Dan hal ini disimpulkan setelah The Washington Post menyoroti meningkatnya biaya dan berkurangnya pasokan pencegat sistem pertahanan udara yang memegang peran penting dalam jaringan pertahanan Israel, yaitu Iron Dome salah satunya. Berdasarkan laporan tersebut, ada penilaian dari pejabat intelijen Amerika Serikat dan juga Israel yang menunjukkan bahwa tanpa pasokan ulang atau intervensi
intervensi militer asing secara langsung, Israel mungkin hanya bisa mempertahankan tingkat pertahanan misilnya itu ya antara 10 sampai 12 hari ke depan. Jadi ibaratnya tuh kehabisan peluru, geng. Kehabisan rudal, kehabisan Iron Dome. Dan untuk itu, pihak Israel perlu menjalankan sistem pertahanannya secara efisien dengan memilih rudal mana yang lebih diprioritaskan untuk dicegat. Karena sebenarnya sistem pertahanan mereka sendiri sudah mulai kewalahan. Namanya juga mesin. Nah, jadi maksudnya nih ya, mereka itu ingin mengarahkan Iron Dome mereka atau pertahanan udara mereka untuk mencegat rudal-rudal yang jatuhnya itu ke daerah vital. Misalkan nih, ada rudal yang mengarah ke laut, ada rudal yang mengarah ke lapangan, ada rudal yang mengarah ke pemukiman. Nah, biasanya itu kan semua rudal itu, ketiga rudal itu bakal dihancurin tuh di udara. Nah, tapi kali ini mereka memilih untuk efisiensi gitu. Mereka memilih untuk menghajar rudal tertentu, yaitu rudal yang mengarah ke pemukiman aja. Yang ke laut lepas dibiarin, yang ke lapangan kosong dibiarin. Kurang lebih kayak gitu, supaya efektif dan efisien. Ada analisis lain yang dilakukan oleh The Post, yang mana ini sejalan dengan peringatan yang baru-baru ini dilakukan oleh akun intelijen sumber terbuka yang berfokus pada militer atau yang disebut dengan OSINT atau OSIN. Nah, ini melalui akun X ya, dengan username @met_project. Akun tersebut memperkirakan bahwa salvo rudal balistik Iran yang berkelanjutan itu bisa mulai menembus perisai rudal berlapis-lapis milik Israel sekitar hari ke-18 peperangan. Sekedar informasi, salvo ini adalah istilah dalam militer yang merujuk pada tembakan serentak dari sejumlah senjata api atau meriam. Perkiraan ini didasarkan pada tingkat penggunaan pencegat dan inventaris yang menunjukkan bahwa penetrasi rudal harian milik Iran akan meningkat secara signifikan karena jaringan listrik Israel itu mulai membatasi amunisi dan memprioritaskan zona kritis. Jadi aliran atau jaringan listrik mereka itu udah mulai membatasi ke senjata-senjatanya. Karena kan senjatanya itu semuanya semi otomatis tuh. Jadi butuh aliran listrik. Nah, itu udah mulai dikurangi. Jadi sekarang mereka lebih memprioritaskan ke zona-zona yang benar-benar kritis aja. Dan tekanan ekonomi untuk mempertahankan diri dari serangan rudal berat Iran juga menjadi beban yang nggak bisa dipertahankan oleh Israel. Kemarin gue udah sempat mention juga, geng, kalau Israel itu kan udah mengalami kerugian ratusan juta dolar Amerika dalam perang ini. Nah, kondisi ini diperparah karena cadangan rudal dan roket penangkis serangan udara Israel yang semakin menipis karena sistem pertahanan udara Israel yang di saat ini sudah kewalahan menghadapi rudal dan drone milik Iran. Saking banyaknya yang dilepasin oleh Iran. Karena Iran di sini habis-habisan, nggak takut rugi. Ya, ngapain takut rugi? Sejauh ini kan Iran belum berperang sama siapa-siapa. Sementara Israel kan udah kewalahan dan udah kehabisan amunisi ketika menyerang Gaza, ya kan? Ya otomatis mereka ketika melawan Iran, ya mereka udah mulai terbatas gitu amunisinya. Nah, hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak intelijen dari kedua negara. Menurut informasi yang dikatakan, cadangan roket dan rudal artileri pertahanan udara Israel yang bernama Arhanut itu cuma cukup untuk ya paling lama sekitar 12 hari. Dan itu terjadi kalau intensitas serangan Iran tidak berkurang. Karena Iran ini membuat langit Israel itu udah kayak hujan roket, hujan rudal. Pakar rudal dari Missile Defense Advocacy Alliance yang bernama Tal Inbar itu bilang Israel bakal mendorong gencatan senjata begitu cadangan roket dan rudal milik Arhanut itu menipis. Jadi kalau udah lemah, udah capek mereka baru mendorong gencatan senjata. Mereka minta damai. Dan ini pernah terjadi ketika Israel melakukan gencatan senjata dengan Mamas pada tahun 2014. Yang mana perlu kalian ketahui, roket serta rudal Arhanut milik Israel ini itu mahal banget, geng. Dan saat ini Israel tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Iron Dome untuk menangkis rudal-rudal milik Iran yang terus berkembang dan mereka punya 9 versi yang mana Iron Dome tidak mengenali sistem radar mereka. Di dalam hal ini, mereka sudah mengeluarkan biaya yang mahal untuk operasional Iron Dome, tapi Iron Dome-nya juga nggak bisa ya efektif menangkis rudal Iran secara maksimal. Banyak yang lolos. Nah, cuma kondisi sulit ini ternyata nggak cuma dialami oleh Israel, geng, tapi juga dari pihak Iran. Iran juga lumayan mengalami kesulitan. Amerika dan Israel memperkirakan Iran punya 2.000 unit rudal yang bisa menjangkau Israel. Namun sebagian besar rudalnya atau peluncurnya sudah dihancurkan oleh Israel. Nah, di dalam serangan Israel terhadap Iran di awal-awal. Dan dugaan tersebut bisa terlihat dari skala serangan Iran yang katanya sih mulai berangsur berkurang. Ini menurut media barat, menurut Amerika dan Israel juga. Dan sejak hari Jumat kemarin, Iran sudah meluncurkan sedikitnya 400 rudal dan jumlah rudalnya terus menurun meskipun di sisi lain jumlah rudal yang mencapai target semakin meningkat.
cepat. Jadi ibaratnya gini, di awal-awal nih hari pertama serangan Iran nih, itu 50 rudal misalkan. Yang masuk itu misalkan cuma 30, ya kan? Nah, ternyata besokannya berkurang jadi cuma 30 rudal, tapi 30-nya masuk. Nah, jumlahnya memang agak berkurang, tapi jumlah yang mencapai target atau yang bisa lolos dari pertahanan udara Israel malah semakin banyak. Terus geng, jumlah rudal yang ditembakkan oleh Iran saat ini lebih sedikit dibandingkan di bulan April dan Oktober 2024. Pada bulan Oktober 2024, Iran itu sempat menembakkan 200 rudal dalam sehari. Dan saat ini, jumlahnya menurun jadi 150 rudal, jadi beberapa unit doang per hari. Jim Lamson, selaku peneliti dari James Martin Center for Non-Proliferation Studies, itu mengatakan bahwa Iran kesulitan menambah rudal dan peluncur baru yang disebabkan sebagian fasilitas produksi mereka sudah rusak karena dibombardir oleh Israel. Tasnim, media lokal yang ada di Iran, melaporkan kapasitas Iran yang sebenarnya tidak akan pernah bisa dipahami oleh Israel. Walaupun ya Israel menganggap Iran mulai berkurang lah, fasilitasnya mulai dihancurin. Nah, namun menurut pihak Iran melalui media lokal mereka, mereka tuh seolah-olah berkata, ya elah lu nggak tahu apa-apa tentang kita. Ya udah silakan aja menerka-nerka, tebak-tebak gitu. Tapi dijamin rudalnya bakal ada terus. Iran dikatakan memiliki banyak rudal jenis Shahab 3 dan Fatah 110 yang bisa mencapai Israel dengan gampang. Seluruh wilayah Israel bisa ditargetkan dengan rudal tersebut yang memiliki jangkauan maksimal 1.500 km. Dan Iran menerbangkan berbagai varian drone Shahid. Meskipun mengangkut peledak, tapi fungsi utama drone tersebut adalah untuk mengacau Arhanut, yaitu pertahanan udara milik Israel yang levelnya di atas Iron Dome. Nah, itu dikacaukan pakai drone. Jadi bisa dikatakan ya, drone itu cuma buat ngacau-ngacauin doang, padahal serangannya tuh yang jelas bakal dilakukan oleh rudal yang membawa hulu ledak lebih besar. Jadi untuk bikin kewalahan pertahanan udaranya aja. Dan sementara itu, media lokal Israel melaporkan polisi di saat ini memburu siapapun yang memviralkan dampak dari serangan rudal Iran. Dan selain itu, media asing dilarang memberitakan dampak serangan Iran jika materi laporannya belum disensor oleh pihak Israel. Jadi ada jaga gengsi juga di sini. Lalu geng, meskipun dikatakan Iran mengalami kondisi yang sama-sama terdesak, tapi Iran masih tidak gentar. Yang mana justru mereka tetap konsisten mempertahankan betapa kuatnya militer dan pertahanan negara mereka. Salah satunya, secara perdana Iran meluncurkan serangan menggunakan rudal Sejil. Nah, ini yang paling gokil nih. Gue suka banget bagian ini. Kita bakal bahas tentang rudal Sejil ini, geng. Jadi geng, Iran untuk pertama kalinya menggunakan rudal balistik Sejil di dalam kondisi pertempuran. Ini nggak pernah dilihat oleh mata dunia sebelumnya. Menurut keterangan dari Korps Garda Revolusi Iran, yaitu IRGC, di hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 kemarin, sebanyak 3 rudal Sejil itu sudah diluncurkan ke wilayah Israel. Kebayang ya, limited banget, 3 rudal doang. Dan IRGC ini mengkonfirmasi bahwa operasi sebelumnya sudah berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara milik Israel. Seperti serangan sebelumnya, militer Iran menegaskan bahwa serangan rudal yang mereka lakukan akan bersifat terarah dan berkelanjutan. Rudal Sejil ini adalah rudal balistik jarak menengah 2 tingkat dengan jangkauan maksimal mencapai 2000 km. Rudal ini pertama kali diuji coba pada tahun 2008 sehingga rudal Sejil perdana digunakan oleh Iran dalam kondisi perang. Dalam pernyataan resminya, Kantor Hubungan Masyarakat IRGC itu sudah mengkonfirmasi dimulainya fase terbaru operasi True Promise 3 dan mengeluarkan peringatan keras kepada warga Israel yang tinggal di wilayah pemukiman, khususnya warga sipil di wilayah Yerusalem, agar segera meninggalkan kawasan tersebut demi keselamatan mereka. Udah di ultimatum nih. Dan IRGC itu menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Israel sudah dilumpuhkan dalam serangan sebelumnya, yang membuka celah bagi rudal dan drone Iran untuk menargetkan sasaran strategis yang ada di wilayah Israel. Serangan-serangan selanjutnya bakal terus berlangsung secara tepat sasaran dan intensif, serta IRGC melaporkan kalau markas intelijen seperti Mossad dan Emen serta pangkalan militer Israel itu sudah menjadi target utama. IRGC itu juga menegaskan bahwa rudal-rudal milik Iran gak akan membiarkan musuh merasa aman sedikit pun, bahkan ketika mereka bersembunyi di bunker bawah tanah. Jadi IRGC juga menyebutkan bahwa masyarakat Israel di saat ini diharapkan harus mendengar saran dari pemerintah Iran karena mereka dihadapkan oleh dua pilihan: bertahan dalam kondisi mencekam di tempat perlindungan atau justru melarikan diri dari tanah yang dirampas dari Palestina. Itu loh, serem banget ultimatumnya. Sebelumnya nih geng, Iran juga udah meluncurkan rudal hypersonic Fatah 1 ke wilayah Israel di tanggal 18 Juni kemarin. Peluncuran ini dilakukan beberapa jam setelah Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran agar Iran menyerah tanpa syarat. Ada aja ya.
nyuruh orang nyerah, nggak taunya jauh lebih kuat gitu. Terus geng, sementara itu pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khomeini itu menjawab ultimatumnya Donald Trump tersebut dengan mengatakan bahwa bangsa Iran siap untuk berperang, siap juga untuk berdamai. Ya, karena memang ya pada dasarnya secara agama ya memang mereka sebagai muslim diajarkan untuk saling mengasihi, saling berdamai. Tapi karena terus-menerus diinjak di tanah sendiri, dizolimi di tanah sendiri, ya mereka juga siap untuk berperang. Dan bangsa Iran tidak akan menyerah kepada siapapun. Sejarah mencatat Iran itu nggak bisa diancam dan nggak kenal menyerah. Dan perlu diketahui geng, Iran ini adalah ya bangsa yang dilahirkan memang untuk berperang. Memang bangsa yang dilahirkan sebagai kesatria. Mereka ini adalah Persia ya, mereka itu bangsa Persian. Jadi bukan Arab biasa gitu. Mereka emang dari zaman dulu ya, dari zaman nenek moyang mereka dulu emang dilahirkan untuk berperang. Amerika itu dikatakan harus tahu semua jenis keterlibatan militer Amerika akan membuat kerusakan yang parah untuk mereka. Khomeini juga menekankan Iran diserang oleh Israel di tengah perundingan damai yang ditawarkan oleh Amerika, dan selama itu Iran nggak menunjukkan permusuhan sama sekali terhadap Amerika. Memang sejak Israel melancarkan serangan, Iran itu udah curiga kalau Amerika terlibat, dan ketika yang menjadi korbannya adalah pejabat Iran, dugaan mereka semakin menguat. Nah, menurut Iran, keterlibatan Amerika di dalam serangan Israel ke Iran menunjukkan bahwa Israel ini lemah, ya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Amerika. Jadi bisa dikatakan ya ini cuma adik-adikannya Amerika gitu. Berani karena sembunyi di balik keteknya kakak. Nah terus geng, Eli Geranmaye selaku peneliti European Council on Foreign Relations itu bilang saat ini Donald Trump berada di dalam posisi yang sulit karena harus memilih untuk ikut perang atau justru meneruskan upaya diplomatik. Nah dia menyebutkan pernyataan Donald Trump yang mendesak Iran untuk menyerah sama saja dengan deklarasi perang ke Iran. Karena ya ibaratnya nih ya, lu udah tahu nih kelasnya kayak Khabib Nurmagomedov nih atau Mike Tyson ya kan, bisa ngelawan tapi tiba-tiba lu minta dia udah lu nyerah aja tanpa syarat, nggak usah aneh-aneh, ya nggak mau lah, dia punya power gitu. Serangan Amerika ke Iran tidak akan bisa dikontrol dampaknya. Terus geng, kegigihan Iran di dalam terus melawan Israel, bahkan jika Amerika harus terlibat sekalipun di dalam perang ini, Iran tetap tidak akan gentar sama sekali dan nggak akan mundur. Bahkan di saat ini ada sebuah peristiwa yang jujur aja ya ini bikin orang-orang yang paham itu jadi merinding, yaitu Iran sudah mengibarkan sebuah bendera yang berbeda dengan bendera mereka pada umumnya, yaitu sebuah bendera merah. Bendera apa itu? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan soal bendera merah milik Iran yang sudah mulai dikibarkan ini. Jadi geng, di saat ini negara serta orang-orang yang ada di seluruh dunia sedang melihat bagaimana ketangguhan militer dan pertahanan Iran. Tapi ada satu hal nih yang membuat Iran jadi sorotan dunia, karena Iran sudah mengibarkan sebuah bendera, yaitu bendera merah di atas Masjid Jamkaran yang berada di kota Qom yang berjarak sekitar 140 km dari kota Teheran. Nah, ini orang-orang tuh kayak bertanya-tanya, ini apa sih sebenarnya? Apa sih tujuan Iran? Dan pengibaran bendera ini tidak lama setelah serangan mendadak dari Israel yang menghantam sejumlah fasilitas penting milik Iran. Nah, tapi apa sih arti dari bendera ini? Apakah bendera ini punya makna khusus bagi Iran? Ternyata nih geng ya, ini adalah sebuah bendera yang mencerminkan sebuah tradisi di dalam kepercayaan orang-orang Iran, yaitu tradisi Syiah. Bendera merah adalah simbol dari darah yang belum terbalas. Wah, berat banget. Sehingga ini menjadi pertanda kuat akan adanya aksi balasan atau balas dendam yang bakal dilakukan oleh Iran dan tanpa ampun. Meskipun dikibarkannya bendera ini nggak serta-merta langsung diartikan sebagai deklarasi perang, tapi simbol ini diyakini sebagai pesan serius untuk Israel dan dunia internasional. Nah, ada sebuah tulisan Arab di bendera tersebut yang kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia berarti ya para penuntut balas Hussein. Nah, kalimat ini merujuk pada cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Hussein yang kehilangan nyawa dalam pertempuran di Karbala. Dalam beberapa tahun terakhir, bendera merah ini sering dikibarkan pada momen-momen penting yang berkaitan dengan kematian tokoh-tokoh penting atau insiden besar. Contohnya, ketika bendera merah ini dikibarkan setelah kematian dari pemimpin Mamas yang bernama Ismail Haniyeh yang diduga dieksekusi oleh Israel. Pengibaran bendera merah ini juga bukan hanya sebagai tanda berkabung, tetapi juga simbol kesiapan Iran untuk melakukan pembalasan. Setelah meninggalnya tokoh-tokoh penting Iran, pemerintah Iran mengibarkan bendera merah sebagai
tanda kemarahan dan panggilan untuk melakukan tindakan balasan, geng. Selain itu, bendera merah juga dikibarkan di atas kubah masjid dan tempat-tempat suci sebagai tanda berkabung nasional dan janji balas dendam atas mereka yang sudah tewas secara tidak adil. Ya walaupun ya di dalam ajaran agama Islam sebenarnya tidak diajarkan nih, tidak dianjurkan untuk membalas dendam atau memiliki dendam. Nah, tapi berbeda ya, Iran ini adalah masyarakat Syiah. Berbeda dengan Islam Sunni. Nah, kita nggak tahu nih, jujur ya, gue secara pribadi nggak tahu Syiah itu seperti apa, aturan mereka seperti apa, tapi yang jelas mereka mempunyai tradisi yaitu balas dendam kayak gini. Nah, di dalam tradisi Iran kuno, bendera merah dikibarkan di rumah orang-orang yang menjadi korban dan nggak akan diturunkan sampai pembalasan dendam dilakukan. Nah, jadi bisa dikatakan ini bukan lagi berhubungan dengan agama doang, tapi udah jadi tradisi mereka. Dan bendera merah juga menjadi simbol ketegasan dan keberanian dalam menghadapi ancaman. Di dalam konteks geopolitik, pengibaran bendera merah ini sering menjadi sinyal bahwa Iran siap menghadapi agresi dan tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang dianggap merugikan negara dan sekutunya. Jadi kacau nih, geng. Ini ibaratnya memang udah keluar tanduknya nih pihak Iran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabar terbarunya nih, geng. Ya, ketika Iran berhasil ngebom rumah sakit yang dijadikan sebagai tempat perawatan bagi IDF yang mengalami cedera, kita masuk ke dalam pembahasannya. Kabar terbarunya nih, geng, rumah sakit utama di Israel bagian selatan, tepatnya di Be'er Sheva, itu dilaporkan mengalami serangan langsung di hari Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, di hari dimana sebelum gua syuting video ini. Iran itu sudah meluncurkan sejumlah rudal terbesar dalam 48 jam terakhir yang terdiri dari sekitar 20-30 rudal. Layanan ambulans Israel mengatakan bahwa mereka menerima telepon lebih dari satu lokasi di mana roket rudal tersebut mendarat dan salah satunya adalah di rumah sakit Soroka yang terletak di kota tersebut, geng. Ini udah kebayang kita ya gimana Israel dulu ngebom rumah sakit di Gaza yang kayak mereka itu nggak peduli gitu ya. Itu adalah rakyat sipil yang sedang dirawat, sedang sakit. Mereka ngebom dengan alasan di sana adalah markas Mamas. Nah, sekarang mereka mengalami hal itu sendiri. Dan seorang juru bicara pusat medis Soroka di Be'er Sheva itu bilang rumah sakit ini mengalami kerusakan parah di berbagai area dan ada beberapa orang yang terluka di dalam serangan tersebut. Rumah sakit ini juga udah meminta agar orang-orang tidak datang ke sana untuk berobat karena udah hancur. Terus, geng, para pejabat Israel itu bilang pasien yang berada di area rumah sakit yang terkena serangan langsung itu dievakuasi sebelum serangan terjadi. Dan berdasarkan kabar yang beredar, di rumah sakit tersebut juga menjadi tempat di mana pasukan IDF mendapatkan perawatan ketika mereka melakukan aksi militer di Gaza. Yang anehnya, Menteri Kesehatan Israel yang bernama Yuril Boso itu menyebutkan serangan itu sebagai tindakan terorisme dan pelanggaran batas. Padahal apa yang dilakukan Iran juga pernah dilakukan oleh Israel di Palestina. Ya, mereka kan juga pernah ngebom rumah sakit dengan dalih di sana ada markas Mamas yang kayak gue bilang tadi, ya kan? Giliran rumah sakit mereka yang diserang, gantian mereka nyebut aksi tersebut adalah tindakan terorisme. Berarti mereka juga, ya kan, kayak nggak ngaca gitu. Nah, kenapa nggak malu ya bilang kayak gitu? Ini aneh banget. Nah, sementara itu tentara Israel meminta penduduk di 2 desa yang dekat dengan fasilitas nuklir untuk mengungsi dan mengumumkan akan ada serangan yang segera terjadi. Front Pertahanan Dalam Negeri itu mengatakan sirine berbunyi lagi di Tel Aviv dan beberapa kota di Galilea yang terletak di Israel Utara untuk memperingatkan adanya drone yang menyusup dan meminta warga Israel untuk masuk ke tempat perlindungan atau bunker. Nah, sementara itu, geng, Iran membantah kalau mereka sengaja menyerang rumah sakit Soroka ini. Iran sedari awal mengaku mereka menargetkan markas pertahanan Israel di dalam serangan ini. Jadi nggak ada yang menargetkan rumah sakit. Tapi kemungkinan rumah sakit tersebut bisa porak-poranda karena gelombang hantaman rudal di titik yang lain yang akhirnya berdampak ke sana. Yang mana di saat itu menurut pengakuan Iran, mereka itu menargetkan unit teknologi elit militer Israel yang disebut dengan C4I. Nah, C4I ini memiliki cabang kampus di daerah tersebut. Dan memang Iran tuh mengakui bahwa mereka tahu kalau rumah sakit Soroka ini adalah tempat di mana para tentara IDF atau tentara Israel yang sakit ya, itu dirawat di sana. Yang mana mereka ini menjadi korban perang mereka di Gaza dengan Mamas, itu dirawat di sana. Ditambah lagi kena rudal, lagi dirawat malah modar gitu. Sekarang kita bakal masuk nih, geng, ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai Iran yang melakukan pengeksekusian terhadap agen-agen Mossad tanpa ampun.
Jadi geng, ketika konflik antara Iran dan Israel meluas, Iran gak cuma melancarkan serangan udara aja, tapi juga menangkap orang-orang yang diduga adalah bagian dari Mossad, badan intelijen milik Israel. Di tanggal 15 Juni kemarin, ya, Iran mengklaim mereka menangkap 2 agen Mossad yang beroperasi di daerah Savoj Bolak, Provinsi Alborz Utara Iran. Nah, jadi ya kita tahu ya, memang mata-mata milik Israel ini canggih-canggih banget, cerdik-cerdik banget, licik-licik banget juga. Mereka udah bisa masuk ke negara lawan. Nah ternyata Iran bisa membongkar semuanya. Dan penangkapan ini dilakukan oleh unit intelijen kepolisian Provinsi Alborz. Dan di saat itu ya ada 2 orang yang ditangkap. Kedua tersangka ini beroperasi dari rumah persembunyian, di mana rumah tersebut mereka jadikan tempat untuk memproduksi bom, bahan peledak, jebakan, serta peralatan elektronik untuk perang. Nah kemudian di tanggal 16 Juni penindakan terhadap agen Mossad ini terus berlanjut geng. Di hari itu pengadilan Iran mengkonfirmasi bahwa mereka sudah memberikan hukuman gantung, digantung orangnya, terhadap seorang pria yang diduga menjadi agen Mossad. Dan pria itu bernama Ismail Fikri, atau tulisannya Ismail Fikri. Dia ini bukan orang Israel, melainkan warga negara Iran. Fikri ini ditangkap pada bulan Desember 2023. Dia ditangkap di dalam operasi kontra intelijen besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Iran. Jadi dia ini membelot gitu. Menurut laporan resmi dari Kementerian Intelijen Iran di tanggal 20 Desember 2023, Fikri ini ditangkap setelah pihak berwenang memantau aktivitasnya dia selama berbulan-bulan. Di dalam pemantauan tersebut, Fikri ini terbukti menjalin komunikasi intensif dengan agen Mossad melalui saluran terenskripsi dan menerima bayaran besar untuk menyerahkan data sensitif milik Iran. Di dalam operasi ini juga mengungkap adanya jaringan spionase yang beroperasi di kota Rey yang terletak di pinggiran Teheran. Nah, dalam penggerebekannya ya dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023, aparat keamanan itu menemukan gudang berisi bahan peledak, ada drone militer juga, peralatan komunikasi canggih yang diduga digunakan untuk misi sabotase juga. Gokil banget. Terus geng, proses hukum terhadap si Fikri ini berlangsung selama lebih dari setahun dengan Mahkamah Agung Iran yang akhirnya menolak permintaan banding dari Fikri pada tanggal 10 Juni 2025. Dia pun dieksekusi. Eksekusinya dilakukan di sebuah penjara yang ada di Teheran. Dan berdasarkan laporan Amnesty International pada tanggal 1 Juni 2025, setidaknya ada 5 warga Iran yang sudah dieksekusi sepanjang tahun 2025 atas tuduhan spionase untuk Israel, alias membelot alias jadi pengkhianat. Nah, eksekusi ini memperlihatkan akan ketegasannya Iran di dalam menghadapi ancaman bagi mata-mata di tengah perang dengan Israel. Ismail Khatib selaku Menteri Intelijen Iran bilang, siapapun yang bekerja untuk musuh akan menghadapi hukuman maksimal. Dan eksekusi ini menjadi pesan bahwa Iran tidak akan membiarkan intelijen asing untuk melemahkan pertahanan milik Iran. Jadi mereka benar-benar seketat itu. Terus geng, berlanjut lagi di tanggal 18 Juni, otoritas Iran kembali menangkap 5 orang yang diduga menjadi agen Mossad alias mata-matanya Mossad. Mereka dituduh sudah mencoreng citra negara Iran. Dan selain itu, mereka juga berusaha untuk menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat melalui aktivitas mereka secara online. Jadi mereka ini menyebarkan narasi yang gak benar geng di sosial media. Ya kayak buzzer gitu. Mereka semua ditangkap di Provinsi Lorestan. Dan untuk itu, otoritas Iran menghimbau warganya untuk mengurangi penggunaan perangkat apapun yang terhubung ke internet dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Himbauan ini gak cuma diperuntukkan untuk warga sipil aja, tapi juga untuk pegawai pemerintah seperti para pegawai negeri. Tim keamanan di Iran itu dilarang menggunakan perangkat apapun yang terhubung ke jaringan internet seperti handphone, smartwatch, atau laptop selama ya terjadinya serangan udara terhadap Israel ini. Jadi untuk menghindari apa ya, biasanya kan perangnya itu nggak cuma perang senjata ya, pasti perang hacker, perang cybernya juga terjadi. Di tanggal yang sama, stasiun televisi pemerintah Iran ya itu menghimbau warga untuk menghapus aplikasi WhatsApp dari handphone mereka dengan mengingatkan bahwa aplikasi WhatsApp ini mengumpulkan lokasi dan data pribadi pengguna dan memberikan data tersebut ke Israel serta sekutunya Amerika. Karena kan ya WhatsApp itu punya Mark Zuckerberg, orang Amerika, perusahaan Amerika. Terus geng, gak cuma menangkap agen-agen Mossad aja. Pasukan keamanan Iran mengklaim kalau mereka sudah menggerebek fasilitas rahasia perakitan drone yang berlokasi di Shar-e-Rey yang terletak di sebelah selatan Teheran. Produksinya di Iran.
Dan fasilitas tersebut bukan milik Iran, namun diduga dijalankan oleh agen-agen Mossad. Klaim ini diumumkan melalui unggahan video dari kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan IRGC. Dan di dalam video tersebut terlihat sejumlah bagian drone dan komponen elektronik yang berserakan di ruang sempit. Nah, Tasnim itu menyebutkan bangunan berlantai 3 di sana digunakan untuk merakit dan menyimpan UAV, singkatan untuk Unmanned Aerial Vehicle, yang diduga dipersiapkan untuk operasi di dalam wilayah Iran. Jadi serangan dari Israel itu langsung dari negara Iran. Sabotasenya udah gila banget. Dan di dalam video tersebut juga menyebutkan bahwa petugas itu menemukan sejumlah bom rakitan serta lebih dari 200 kg bahan peledak yang disembunyikan di lokasi tersebut. Berdasarkan laporan dari Wall Street Journal atau disingkat dengan WSJ, ya, pada tanggal 15 Juni kemarin, operasi Mossad sudah berlangsung selama berbulan-bulan untuk menyelundupkan ratusan komponen drone ke dalam negara Iran, termasuk melalui koper, truk, dan juga kontainer. WSJ ini melaporkan kalau tim-tim kecil Mossad sudah menyiapkan pos-pos terdekat, ya, yang dekat dengan situs peluncuran rudal dan pertahanan udara milik Iran untuk mensabotase itu semua. Dan setelah serangan udara dilakukan oleh Israel, tim-tim ini bertugas untuk melumpuhkan sistem pertahanan Iran dan menghantam peluncur rudal sebelum sempat digunakan. Jadi istilah katanya gini nih, ketika Israel ini mau nyerang Iran, ya, mereka tahu kalau mereka nyerang gitu aja, ya pertahanan udara Iran kan juga punya tuh pertahanan udaranya, ya kayak Israel juga punya Iron Dome. Nah, mereka tahu kalau mereka lepas itu percuma, pertahanan udara Iran itu canggih banget. Nah, caranya gimana? Ya caranya mereka ngirim mata-mata mereka, ngirim para petugas mereka untuk ngancurin dulu itu. Dibikin kacau, dibikin error dulu. Setelah error nggak bisa bertahan melalui pertahanan udara, baru dirudal. Kayak gitu, geng. Nah, disebutkan ya, kalau mereka ini masih beroperasi sampai hari Jumat malam ketika serangan Israel dimulai. Nah, mereka menghantam puluhan truk pengangkut rudal Iran sebelum bisa membawa misil ke lokasi peluncuran. Jadi gitu tuh cara Israel sebelum menyerang Iran. Oke, seru banget ya, geng. Gila banget ya. Perang mereka ini penuh dengan strategi dan fakta-fakta yang mencengangkan. Oke, selanjutnya ini lebih mencengangkan lagi. Kita bakal bahas ya, ada seorang warga negara China yang menjadi buronan FBI karena diduga dia ya menyelundupkan senjata dari Amerika ke Iran untuk memfasilitasi perang. Apakah dia adalah agen China untuk membantu Iran atau dia ini bekerja secara independen untuk keuntungan dia pribadi? Nah, sekarang kita bahas. Ada seorang warga negara Cina yang menjadi buronan FBI, itu bernama Bao Xia Liu alias Emily Liu. Dia ini lahir tanggal 10 September tahun 1981 dan dia dituduh menyuplai ribuan komponen elektronik yang bisa digunakan untuk memproduksi drone, rudal balistik dan senjata militer lain dari Amerika. Gila. Amerika ya, musuhan sama Iran. Tapi justru senjata dari Amerika dikirim buat Iran. Jadi barang-barang tersebut dikirim dari Amerika ke Iran melalui si Liu ini. Ya, karena sekarang sedang berlangsung perang antara Iran dan Israel, diduga barang elektronik yang disuplai oleh Liu digunakan dalam serangan Iran ke Israel. Dalam menjalankan aksinya tersebut, Liu tidak sendirian, geng, karena dia bekerja sama dengan 3 orang lain yang di saat ini juga masuk ke dalam daftar pencarian orang yang dirilis oleh FBI. Nah, mereka ini adalah